Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat pergi ke pekan, hendak melihat pohon akasia. Selamat datang kami ucapkan di diskusi Instagram Live Ruanita Indonesia. Halo sahabat-sahabat Ruanita, bagaimana kabarnya? Semoga kapanpun dan dimanapun berada, sahabat-sahabat Ruanita selalu dalam keadaan berbahagia dan sehat selalu. Yes, hari ini kembali lagi bersama saya Rufi dari Ruanita Indonesia, di mana pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi kembali, ngobrolin satu topik yang luar biasa menarik, yakni tentang bijak di balik layar media sosial, mental, dan realita. Nah, sebagaimana yang sahabat-sahabat Ruanita ketahui nih, di mana saat ini tuh kita hidup di zaman antara batas dunia digital atau dunia maya dengan kehidupan realita itu semakin kabur. Nah, apalagi buat perempuan ya, media sosial tuh tentunya bisa menjadi tempat berekspresi, membangun jejaring, bahkan mungkin menjadi juga tempat sumber penghidupan untuk perempuan seperti itu. Nah, tapi ada drawbacksnya nih. Di sisi lain, media sosial tuh juga bisa membawa tekanan, mungkin bahkan kecemasan atau anxiety, dan mungkin rasa insecure atau overthinking, atau ngerasa diri itu tidak cukup seperti itu ya. Nah, kalau misalnya sahabat-sahabat Ronita mungkin pernah merasa seperti itu, kita akan ngobrolin bareng nih tentang topik ini, yang dimana saya yakin banyak banget sahabat-sahabat Ronita yang relate. Kita akan ngobrolin dengan dua narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, yakni ada Kak Neti Kurnia, seorang guru internasional yang saat ini tinggal di Serbia, dan juga nanti bersama Kak Neti kita akan ngobrolin nih bagaimana ya rasanya menjadi visible di dunia digital, dan tentunya di sisi lain juga tetap jujur dengan diri sendiri. Dan kita juga akan ngobrol bersama Kak Karissa Dimilo, yang merupakan seorang psikolog klinis di Jerman, yang tentunya akan banyak ngebahas nanti tentang bagaimana ya perilaku bijak bersosial media, khususnya dari sudut pandang ilmu perilaku. Dan yes, untuk sahabat-sahabat Ronita, seperti biasa, jika sahabat Ronita mempunyai pertanyaan atau mungkin ada hal yang ingin didiskusikan, silakan aja langsung menuliskan di kolom komentar ya. Langsung aja kita invite dua narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Yang ini ada Kak Neti di Serbia, dan juga Kak Karissa di Jerman. Ke dalam diskusi kita pada hari ini. Oke. Kedengeran? Aman. Aman semuanya? Kedengaran kelihatan ya? Oh ya Yes. udah. Oke, terima kasih Kak Karissa dan juga Kak Neti yang hari ini sudah mau ngobrolin tentang satu topik yang menarik dan cukup relate banget nih Kak buat kita-kita pengguna sosial media seperti itu. Nah, untuk di awal kita akan ngobrolin Kak, menurut Kak Neti dan juga Kak Karissa, apa sih arti sosial media, baik itu secara pribadi dan profesional? Silakan Kak Neti. Eh, Bersosial media itu sesuai judul kita ya, bijak dalam bersosial media itu menurut saya itu secara intinya tuh kayak secara sadar, selektif dan bertanggung jawab ketika kita memposting sesuatu. Jadi karena kadangkala apa yang kita tampilkan di sosial media itu belum tentu seperti di dunia nyata kita ya. Kadang-kala kita lihat influencer, mereka hanya menampilkan sepersekian menit dari kehidupan 24 jam. Jadi menurut saya sosial media itu lebih ke untuk menampilkan sisi yang baik-baiknya aja. Karena selama 24 jam kan kita tidak melihat sisi lain dari sosial media, dari kenyataan, dari kehidupan nyata sendiri. Gitu sih Kak. Oke. Oke, baik. Karena juga apa yang kita lihat di sosial media, mungkin itu kan belum keseluruhan dari kehidupan yang di real Nah,
ya, benar-benar. Nah, kalau menurut Kak Karisa nih, arti sosial media itu seperti apa sih Kak? Atau Kak Karisa sendiri pernah nggak merasakan tertekan oleh ekspektasi di sosial media? Silakan Kak Karisa. Ya, kalau buat saya sendiri, media sosial itu seperti ruang untuk terhubung. Jadi saya bisa tetap update dengan teman-teman, dengan keluarga, apalagi saya kan kerja dan tinggal di Jerman, sedangkan orang tua dan keluarga dan teman-teman berada di Indonesia, sehingga bagi saya sosial media itu ruang untuk terhubung. Nah, sedangkan secara profesional, media sosial juga bisa menjadi sarana edukasi yang luar biasa. Contohnya seperti hari ini, kita bersama-sama membahas tentang sosial media dan kesehatan mental. Zaman dulu tuh psikologi tuh selalu terasa jauh dan formal. Tapi lewat media sosial, kita bisa membahas kesehatan mental dengan cara yang lebih ringan dan mudah dijangkau oleh teman-teman atau oleh pasien-pasien atau oleh klien-klien. Seperti itu. Terus tadi untuk pertanyaannya Rufi kedua, apakah saya pernah merasa tertekan dengan sosial media? Jujur pernah, dan saya rasa hampir semua orang pernah merasa tekanan ini. Karena kita hidup di kayak zaman sekarang tuh kita hidup seperti di dua dunia ya, dunia nyata dan dunia digital. Media sosial tuh sering membuat kita merasa harus selalu terlihat produktif, harus selalu terlihat bahagia, harus selalu terlihat sukses atau baik-baik saja, seperti yang tadi Kaneti juga sudah sampaikan, bahwa di sosial media itu kita perlu sadar dalam menggunakannya, karena kita cuma lihat cuplik-cuplik hidup dari setiap orang dan tidak melihat secara keseluruhan secara 24 jam apa yang orang itu lakukan, rasakan, atau dia sedang sedang merasakan apa gitu. Gitu kalau dari saya, Rufi. Oke, terima kasih Kak Karisa. Nah, kita akan masuk di segmen kedua nih Kak, tentang kita akan membahas terkait sisi gelap dan juga terang sosial media. Nah, saya akan kembali lagi ke Kak Neti. Nah, dari Kak Neti sendiri nih Kak, apa sih tantangan terbesar sebagai guru internasional yang saat ini tinggal di Serbia, dan juga Kak Neti kan juga sering ya sharing tentang bagaimana kehidupan di Serbia. Nah, gimana sih Kak tantangan dalam menjaga kesehatan mental? Silakan Kak Neti. Ya, seperti Kak Karisa bilang, kesehatan mental itu ya gimana ya, ketika kita bersosial media, tekanan itu pasti ada. Apalagi misalnya kita ingin memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, ketika kita ingin memenuhi ekspektasi orang lain ini, jadi mental kita menurut saya juga jadi ikut cukup terganggu ya. Maksudnya dalam hal untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, kalau saya sendiri itu kalau misalnya untuk menjaga hal itu, yang pertama ketika saya mau memposting sesuatu di sosial media, yang pertama saya pikir dulu, kira-kira postingan saya ini perlu atau tidak dibagikan. Ini kira-kira tujuannya baik atau enggak. Karena ketika misalnya saya konten saya tentang Serbia, mostly pure tentang jalan-jalan, tentang sharing restoran, makanan, dan hal-hal yang terkait dengan travel ke Serbia. Karena saya pribadi tidak ingin mengumbar kehidupan pribadi saya. Karena ketika saya sudah mengumbar kehidupan pribadi saya, berarti saya sudah harus siap untuk dikuliti, untuk dicari tahu, dan saya sendiri merasakan ketika saya mau posting tentang kehidupan pribadi lagi, saya bertanya kepada diri saya sudah siap belum untuk hal ini? Ketika orang lain mengkritik saya, ketika orang lain berekspektasi yang berlebihan terhadap saya, nah saya sebelum memposting saya berkaca dulu, kira-kira ini baik atau enggak? Kira-kira untuk beberapa tahun ke depan ini masih bermanfaat atau enggak? Pernah kan dulu kita masih zaman Friendster, Facebook, tahun banget usianya ya, Friendster udah masih kenal nggak Kak Rufi? sebelum Facebook kita sudah kenal Friendster. Jadi ketika saya sudah, maksudnya sekarang Friendster sudah tertinggal, saya melihat lagi gitu ke akun saya yang dulu. Ya ampun, saya ternyata sealai itu di masa-masa muda saya gitu. Ini kok sungguh-sungguh gak bermanfaat yang saya posting, apapun yang saya keluarkan, isi pikiran saya ternyata, ya ampun lebay banget saya ternyata di usia remaja gitu. Jadi ketika udah di usia matang seperti sekarang ini, saya tuh berpikir ulang untuk memposting. Terus ketika sharing informasi, waktu itu di Serbia lagi heboh tentang
mohon maaf penembakan oleh siswa di sini. Dan saya itu cukup menghindari hal-hal sensitif untuk dipublish ke publik karena ketika saya tidak bisa menjawab secara faktual ataupun misalnya informasi saya jadi misleading, itu yang saya takutkan. Jadi menurut saya ketika saya ingin menyebarkan informasi, saya harus pastikan dulu ini benar-benar fakta, ini apalagi di era AI sekarang ini ya kayak kita sulit membedakan mana yang benar-benar fakta atau faktual, mana yang ini hanya rekayasa. Jadi sebelum kita sharing informasi, sekali lagi itu kita pastikan itu hoax atau fakta. Nah makanya saya selalu bilang, apalagi di grup keluarga kan, ini ya ibu-ibu kita lah boomer gitu, era-era boomer ini. Sering sekali kan sharing dari sosial media seperti Facebook, TikTok, atau apapun itu, platform apapun, mereka kurang riset, kurang cek. Saya juga jadi berkaca, oh ketika usia saya seperti ini, seperti mereka, sepertinya saya harus lebih berhati-hati bersosial media karena ketika saya menyebarkan informasi palsu itu juga jadi hal yang nggak baik untuk yang saya sharing gitu. Terus lindungi privasi. Jadi walaupun saya bukan open di Let's Go Serbia, tetapi akun pribadi saya sendiri itu hanya berisikan keluarga seperti yang Kak Karisa bilang untuk terhubung ke teman-teman dekat, apalagi saya tinggal di Serbia. Karena lewat sosial media mereka kan lebih aktif 24 jam daripada di WhatsApp misalnya. Karena dengan itu kan saya bisa melihat keseharian mereka. Oh ini mereka walaupun hanya secuplikan sedikit. Oh dia sekarang lagi ini. Jadi saya tetap update gitu, walaupun kita tidak kontak secara langsung dengan like atau komen. Selamat ya, misalnya mereka habis melahirkan atau apapun kejadian yang menyenangkan. Jadi menurut saya melindungi privasi itu penting. Saya pun di Let's Go Serbia itu kalau bisa seperti anak-anak saya tuh saya nggak mau tampilkan. Kehidupan pribadi pun saya tidak tampilkan. Jadi ketika teman-teman bilang, kenapa nggak bikin daily vlog, Mbak Neti, gitu segala macam. Saya bilang, enggak, karena digital dan dunia nyata saya itu ya berbeda. Saya nggak mau itu campur aduk. Jadi kalaupun kalian mau mencari tentang Serbia, ya cukup tentang Serbia, bukan tentang hidup saya di Serbia. Karena ketika misalnya kita sudah sharing, muka anak-anak kita udah tampil ataupun keluarga kita udah tampil, artinya kita udah harus siap dengan semua itu. Dan saya kembali lagi, saya rasa saya tidak cukup siap untuk hal itu, Kak Rufi. Gitu. Seperti yang Kak Rufi bilang bahwa sosial media juga itu penting untuk mencari hiburan yang sehat dan scrolling berjam-jam itu juga nggak baik ya. Kadang saya juga merasakan hal itu ya, apalagi di hari libur. Jadi yang saya lakukan untuk distraksi dengan scrolling sosial media, melakukan hobi-hobi yang di dunia nyata, misalnya membaca, jalan kaki, atau apapun. Karena ketika udah pegang handphone ataupun melihat sosial media, scrolling short video itu benar-benar sangat menyita waktu. Jadi yang kadang saya lakukan detox sosmed itu ya dengan membaca atau menyalurkan hobi. Itu Kak Rufi. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Neti. Jadi tadi dari yang Kak Neti udah mention juga ya, sobat-sobat Ronita, salah satu hal yang penting adalah pada saat kita sharing nih sesuatu di sosial media, tentunya harus dicek dulu ya Kak kebenarannya. Karena apalagi di era sekarang tadi yang Kak Neti sampaikan juga AI itu luar biasa banget ya. Banyak banget bahkan berita-berita palsu yang itu bisa membahayakan kalau misalnya orang-orang yang mungkin tadi yang kayak boomers bahkan yang mungkin mudah percaya dan ya udah langsung mempercayai aja berita yang mungkin itu tidak benar gitu ya Kak ya. Oke. Saya kembali lagi nih ke Kak Karisa. Nah, dari menurut Kak Karisa nih Kak, bagaimana sih dampak signifikan sosial media pada kesehatan mental khususnya nih bagi generasi muda saat ini? Silakan Kak Karisa. Terima kasih Rufi. Dampaknya tuh gede banget ya, terutama bagi anak-anak muda yang sedang dalam fase mencari identitas diri. Kalau Kaneti kan mungkin udah banyak pengalamannya, jadi udah bisa sadar untuk bersosial media seperti yang Kaneti juga tadi udah bagikan. Kaneti setiap mau posting itu Kaneti pikir dulu ini bisa misleading nggak ya informasinya. Kalau enggak ya udah. Kalau seandainya bisa misleading berarti Kaneti nggak upload. Tapi kalau seandainya nggak mislead, tunggu, saya kebalik. Kalau seandainya misleading, berarti Kak Neti nggak upload. Tapi kalau seandainya nggak misleading, Kak Neti bakal upload. Nah, tapi kalau anak-anak muda itu
apalagi dalam fase mencari identitas diri, sosial media tuh bisa jadi ada dua sisi buat sosial media buat mereka. Media sosial bisa membawa sisi terang seperti mereka bisa mengakses informasi secara cepat. Contohnya lewat TikTok atau lewat X misalnya kan banyak info di situ katanya. Terus bisa juga mereka untuk berjaring sosial, untuk bangun koneksi, networking. Itu juga bagus. Dan juga yang paling penting adalah ruang berekspresi. Buat anak-anak muda kan, mereka pada saat dalam fase mencari jati diri, mereka juga lagi kreatif-kreatifnya nih. Kalau seandainya anak muda nggak diberikan ruang untuk berekspresi itu nggak baik juga buat kesehatan mental mereka. Jadi itu sisi terang dari sosial media. Tapi sisi gelapnya juga nyata, apalagi buat anak muda. Contohnya bisa jadi overthinking. Terus tadi Kak Rufi sempat mention di awal mengenai kecemasan sosial atau social anxiety. Itu juga bisa terjadi. Bisa juga mereka kan pada waktu masih muda tuh kepercayaan diri mereka masih dibangun. Tapi karena menggunakan sosial media mungkin terlalu eksesif atau tidak sehat atau secara otomatis, jadi mereka terbiasa untuk membandingkan dirinya mereka dengan orang-orang lain atau dengan highlight hidup orang lain di sosial media, sehingga perkembangan untuk kepercayaan dirinya malah terbatas atau jadi kurang percaya diri jatuhnya gitu. Dan yang paling parah menurut aku bisa ngelit untuk adiksi scrolling. Jadi dia jadi ketergantungan, dia harus scrolling, terus kebahagiaan dia segala macam itu digantungkan pada sosial media. Nah, itu sisi gelapnya dan bisa bahaya untuk generasi muda kita. Selain itu, generasi muda juga karena dia masih muda, jadi otaknya juga rentan untuk terbiasa mencari validasi cepat lewat likes atau komentar. Dan itu semua berhubungan kembali lagi ke overthinking, kecemasan sosial. Misalnya dia pengen upload nih fotonya, dia mikir, aduh, ntar ini fotonya udah cukup cakep belum ya? Ntar dapat berapa likes ya? Ntar gini, ntar kalau dinilai negatif gimana? Jadi khawatir, ya kayak gitu. Itulah dampak psikologis yang nyata pada saat anak-anak muda atau generasi muda menggunakan sosial media tanpa sadar dan mungkin jarang juga sharing sama orang yang lebih berpengalaman, seperti contohnya kalau di live kita hari ini Kak Neti kan, Kak Neti udah melalui fase-fase itulah di masa-masa dulunya gitu. Gitu Oke. kalau dari saya. Oke, nah Kak Karisa, kita ngobrolin ini juga nih Kak, tentang pengguna aktif dan pasif sosial media. Gimana sih Kak perbedaannya antara dua tipe pengguna sosial media ini dalam hal dampak psikologis? Dan apakah mungkin bisa nggak sih kita tetap sehat mental nih Kak di dunia digital? Silakan Kak Karisa. Oke, ini menarik sih. Jadi pengguna aktif itu biasanya berinteraksi, dia memposting, berkomentar atau mengobrol. Contohnya Kak Neti kayaknya lebih ke pengguna aktif ya, karena banyak memposting, banyak komentar juga, dan banyak ngobrol sama mungkin teman-teman juga atau enggak followersnya. Nah ini bisa terasa lebih terhubung. Tapi juga kadang itu positifnya. Jadi kalau pengguna aktif dia merasa lebih terhubung sama orang-orang yang di sosial media atau di dunia digital ini. Tapi sisi negatifnya terkadang itu bisa juga memicu tekanan untuk selalu tampil sempurna, untuk selalu tampil baik-baik saja, untuk selalu tampil selalu harus memberikan pencapaian-pencapaian kepada followers-followersnya. Nah, kalau pengguna pasif biasanya tuh lebih banyak scrolling tanpa berinteraksi. Nah, beberapa penelitian psikologis menunjukkan bahwa pengguna pasif ini lebih rentan merasa iri, merasa rendah diri, dan kesepian karena mereka hanya jadi observan. Mereka hanya mengamati hidup orang lain tanpa koneksi yang nyata. Dan seperti yang Kaneti bilang kan, yang kita sharing terkadang tuh cuman hal-hal yang positif kan, atau enggak hal-hal yang pencapaian kita yang baik, kegagalan cenderung tidak kita share di sosial media karena itu kembali lagi itu kehidupan pribadi kita kan. Untuk beberapa orang yang memutuskan untuk tidak sharing itu sangat bahaya untuk pengguna pasif. Jadi mereka bisa berpikir, oh orang lain sukses, lah kok gue gini-gini aja, orang lain bisa misalnya cakep atau orang lain make upnya keren, kok gue gini-gini aja ya. Gue makin ngerasa mundur kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya durasi yang mempengaruhi kesehatan mental kita, tapi cara kita menggunakan media sosial juga menentukan dampak psikologis terhadap
kita sebagai pengguna sosial media. Terus tadi pertanyaan Kak Rufi yang kedua, apakah mungkin sehat mental di dunia digital? Sangat mungkin, Kak Rufi. Harus diperjuangkan. Kuncinya tuh kuncinya kalau dari saya tipsnya itu salah satunya kita harus sadar. Sebenarnya yang tadi kan Neti sharing udah banyak banget dan udah bagus banget tuh. Kita menggunakan sosial media harus secara sadar dan jangan menjadi pengguna otomatis. Jadi media sosial itu sebenarnya alat untuk kita berkoneksi, alat untuk kita berkoneksi kan terhubung, alat untuk kita mungkin mencari nafkah buat teman-teman yang bekerja di sosial media. Nah, kalau kita megang kendali, alat ini bisa membantu kita. Tapi kalau kita kehilangan kendali, nah dia bisa menguras energi kita secara mental. Seperti tadi contohnya di pengguna pasif. Pada saat cuma scrolling dan melihat-lihat highlight-highlight hidup orang lain, mereka cenderung untuk membandingkan dirinya dengan highlight hidup orang lain. Dan mereka pasti nggak berpikir panjang tuh biasanya kalau udah otomatis. Nggak mikir bahwa, ini mungkin cuma 30 menit dari 24 jam orang yang nge-share. Dia pasti mikir tuh, orang itu hidupnya kayak gitu. Dari 30 menit itu dia mengeneralisasikan. Oh, itulah orang itu. Itu yang bahaya. Gitu. Itu berarti udah, kalau misalnya kayak gitu udah dampaknya tadi bahaya ya, kayak untuk ke kesehatan Bahaya. mental. Oke, Benar. ada pertanyaan nih Kak di kolom komentar dari Ya. Maria Wijayanti 2023. Terima kasih Kak Maria untuk pertanyaannya. Apakah ada kecenderungan adiksi kalau kita tidak bijak bermedia sosial? Silakan Kak Karisa. Menurut saya ada kecenderungan. Kecenderungan itu ada dan itu sangat mungkin. Sangat gampang terjadi. Kenapa saya bilang gampang terjadi? Karena pada saat ini kita harus garis bawahi ya, kalau tak berbijak bersosial media. Tak bijak sosial media ini menurut saya pada saat misalnya kita 10 jam terus-terusan main sosmed, kita tidak beraktivitas lagi, tidak menyalurkan hobi seperti kata Kaneti. Jadi kita sudah seperti pelan-pelan kita terdiskoneksi sama dunia nyata. Kita terlalu sibuk di dunia digital. Nah, pada saat itu terlalu sibuk di dunia digital, kita mencari kebahagiaan, kita mencari validasi, kita mencari identitas diri kita dari sosial media. Nah, pada saat itu terjadi, bisa ngelit ke adiksi. Gitu. Oke, kalau dari Kaneti, apakah ada tambahan Kak? Bagaimana nih biar apakah ada kecenderungan nih Kak adiksi kalau tidak bijak dalam bermedsos? Iya, sebenarnya tadi udah saya mention dan Kak Karisa udah ngasih penjelasan cukup bagus ya dari sisi psikologi. Tapi dari sebagai orang awam yang sebagai pengguna sosial media aktif tadi, saya pernah sempat mengalami adiksi ini. Dalam artian ketika saya mengalami ini tuh jadi malas ngapa-ngapain. Jadi ya saya nggak bisa bilang depresi, tapi jadi kayak bener-bener malas ngapa-ngapain, mager lah kalau kata anak istilah sekarang tuh, bener-bener malas gerak yang harusnya bisa produktif dalam artian misalnya minimal berberes rumah atau misalnya masak atau melakukan hobi lain, ini jadi dikit-dikit kalau nggak ada HP jadi kayak gelisah, jadi kayak aduh gimana ya kalau nggak sama HP tuh kayak kita zaman dulu kalau nggak bawa dompet, kalau sekarang tuh nggak bawa dompet nggak masalah asal HP dipegang istilahnya, karena semua kita bisa pakai dari HP. Nah itu pernah saya sempat ngalami di fase ini. Jadi benar-benar adiktifnya itu benar-benar kayak bikin saya males ngapa-ngapain yang harusnya bisa melakukan hal yang positif dalam artian karena kan saya bukan jualan ya seperti Karisa tadi contohkan, kalau saya jualan mungkin saya harus paling nggak beberapa jam tuh memang harus pegang handphone, tapi kan di sini saya hanya sharing informasi atau misalnya hanya untuk sekedar memberi informasi tentang Serbia dalam artian bukan untuk berjualan yang harus 24 jam mantengin pembeli kita siapa, konsumen kita siapa. Dan ketika di fase saya mengalami adiksi terhadap sosial media ini tadi, yaitu saya detoksasinya melalui kegiatan yang saya sukai. Misalnya saya suka hobi saya baking atau masak, ya saya alihkan ke sana gitu. Jadi kalau misal pun saya ingin tetap mendengar sosial media ataupun pegang handphone, biasanya saya cari podcast yang bikin ilmu saya nambah. Jadi bukan hanya scrolling yang nggak bermanfaat. Walaupun misal sambil baking, saya dengarkan podcast seperti itu. Atau benar-benar saya nggak mau pegang handphone biar
tidak terdistraksi pikiran saya jauhkan, saya pegang buku. Jadi hal-hal yang seperti itu, olahraga 30 menit atau 45 menit, dan itu bikin refresh pikiran kita lagi. Jadi kita nggak selalu gelisah, khawatir kalau misalnya nggak pegang handphone pun sebenarnya nggak masalah gitu, karena kita bisa melakukan kegiatan lain. Itu Kak Rufi, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Neti. Nah, ini mungkin ini apa dari Kak Neti nih Kak, apa 3 hal yang Kak Neti lakukan selain tadi Kak Neti udah mention juga ya, misalnya tentang sosial media detox. Nah, apalagi sih Kak, mungkin 3 hal yang Kak Neti bisa sampaikan nih ke sahabat-sahabat Wanita untuk tetap waras dan juga enjoy dalam bersosial media. Silakan Kak Neti. Ya, pertama kita harus pahami bahwa sosial media itu bukan kehidupan nyata kita. Jadi yang saya selalu tanamkan di diri saya, sosial media tidak sama dengan kehidupan nyata. Jadi jangan sampai mental kita terganggu, kegelisahan kita terganggu, ataupun semua hal-hal tersebut menjadi gangguan kepada diri kita. Jadi menurut saya, yaitu tadi. Kedua, batasi waktu. Itu penting banget untuk membatasi waktu. Jadi ketika saya sudah misalnya 15 menit nih pegang handphone ataupun bermain sosial media, saya selalu membatasi diri saya. Jadi kalau misalnya ini sudah sepertinya sudah sangat-sangat terlalu lama, saya akan stop dengan sendirinya, saya melakukan hal-hal yang kegiatan lainnya. Jadi menurut saya itu tadi kegiatan waktu. Dan ketiga tadi detox tadi, dengan melakukan hobi-hobi yang bermanfaat di kehidupan nyata. Itu Kak Rufi. Ya, luar biasa. Terima kasih Kak Neti. Dan dari Kak Karisa sendiri, Kak, apa 3 prinsip penting dalam psikologi agar tetap sehat mental saat bersosial media? Silakan Kak Karisa. Oke, kalau dari 3 hal penting ya, supaya tetap sehat bersosial media. Kalau saya pribadi, yang pertama adalah menyaring akun yang saya ikuti. Jadi misalnya di Reels itu kan atau di Explore kan kadang kalau dari Reels muncul kita bisa tuh di titik sebelah kanan ya ada 3 titik itu kita pilih, terus kita bisa bilang interested atau not interested. Jadi kalau seandainya not interested, harusnya algoritma IG, saya nggak terlalu paham tapi setahu saya algoritma IG akan membuat supaya video yang mirip kayak gitu-gitu nggak akan muncul lagi ke Explore kita. Itu yang saya lakukan. Saya pilih konten untuk menyaring konten-konten itu, biasanya saya pilih konten yang edukatif atau yang misalnya lebih menyenangkan buat saya. Kan saya kalau saya sih menggunakan sosial media cuman untuk selain terhubung, saya mencari hiburan-hiburan. Karena kan video-video orang Indo tuh suka lucu-lucu gitu ya, apalagi kita di luar negeri kadang kangen gitu. Jadi untuk mengobati rasa rindu sedikit saja gitu. Nah, terus tips kedua adalah digital boundaries. Seperti yang tadi Kaneti juga udah mention, kurangi atau enggak batasi jam-jam untuk scrolling atau menggunakan sosial media. Misalnya ada jam tertentu saya stop scrolling, contohnya sebelum tidur. Karena kalau kita main sosial media terus sampai ketiduran, itu juga kurang sehat untuk tidur kita. Jadi kualitas tidur kita bisa menurun. Itu hubungannya karena ini kan screen time. Jadi otak seharusnya kan otak turun dulu, baru kita bisa tidur nyenyak supaya kualitas tidur juga lebih baik. Tapi kalau kita main handphone terus, itu blue screen dari handphone itu selalu mengaktifasi otak kita terus gitu. Jadi otaknya nggak istirahat baik pada saat kita tidur, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah check in dengan diri sendiri. Misalnya, itu tadi udah dilakuin sama Kaneti loh. Jadi saya enak sekali nih, saya kasih tahu teori tapi Kaneti udah berpengalaman, jadi saya tinggal ambil contoh nyata dari Kaneti. Check in dengan diri sendiri itu definisinya adalah setelah buka Instagram atau buka sosial media, kita tanya sama diri kita sendiri. Setelah buka IG, perasaan saya lebih baik atau lebih berat? Di Kaneti tadi, contoh aku ambil Kaneti ya, mohon izin ya. Kaneti kan tadi sempat di masa-masa di mana Kaneti merasa sudah adiksi sama sosial media. Kaneti setelah buka handphone gitu pasti ngerasanya gelisah atau enggak setelah jauh dari handphone rasanya gelisah. Nah, pada itu penting untuk cekin sama diri sendiri. Setelah Kaneti udah ngerasa Kaneti gelisah, berarti Kaneti tahu, oh ini udah too much. Ini udah nggak sehat buat mental saya, buat diri saya. Jadi mulailah Kaneti secara sadar membatasi
penggunaan sosial media dan juga berusaha untuk berkoneksi kembali dengan dunia nyata. Seperti yang tadi saya sampaikan, pada saat kita udah adiksi sama sosial media, kita pelan-pelan terdiskoneksi sama dunia nyata kita. Padahal itu kan dua hal yang berbeda, seperti yang tadi Kak Rieti sendiri udah sampaikan, bahwa harus sadar menggunakan sosial media bahwa ini bukan dunia nyata saya, melainkan ini dunia digital saya. Jadi sosial media itu bukan musuhnya kita kalau menurut saya. Gimana kita cara menggunakannya saja untuk melindungi diri kita. Kan sosial media itu bisa dipakai sebagai alat. Banyak juga teman-teman kita yang mencari nafkah di sosial media, banyak juga yang mungkin mencari hiburan, tapi di batasan-batasan tertentu gitu. Itu jadi 3. Saya ini ya rangkum lagi. Pokoknya 3 tips dari saya. Yang pertama, menyaring akun yang kalian ikutin. Kedua, terapkan pelan-pelan digital boundaries. Yang ketiga, harus sering check-in sama diri sendiri, gitu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Karisa dan juga Kak Neti. Tadi banyak banget ya hal-hal yang bisa kita lakukan nih, sahabat-sahabat wanita, dari apa yang udah di-mention Kak Neti dan juga Kak Karisa, tentang sebenarnya tuh sangat-sangat possible tetap sehat mental saat bersosial media tuh possible banget. Dengan tadi beberapa hal yang udah di-mention, kalau kita tuh harusnya lebih aware kalau kehidupan sosial media dengan kehidupan reality itu berbeda. Jadi itu dua hal yang berbeda tentunya, dan apa-apa saja sih yang bisa kita lakukan, tentunya seperti tadi yang di-mention Kak Neti dan juga Kak Karisa tentang batasi waktu bersosmed atau social media boundaries seperti itu ya Kak ya. Terus juga kita harus lebih aware juga nih sahabat-sahabat Renita untuk jangan asal upload aja konten-konten yang mungkin itu belum tervalidasi kebenarannya. Dan juga tadi yang bisa dilakukan salah satu tips yang berguna juga nih sahabat-sahabat Rita, yaitu tentang filter tadi konten-konten apa aja yang kita akan consume saat bersosial media seperti itu. Dan tentunya kita jadi paham juga nih sahabat-sahabat Rita dari yang disampaikan Kak Karisa dan Kak Neti tentang bahwa korelasi antara sosial media dan kesehatan mental itu sangat-sangat berkorelasi ya, seperti itu. Tapi jangan sampai kita malah jadi takut nih bersosial media, karena kita sendiri yang bisa kontrol seperti apa dan bagaimana kita ingin menggunakan sosial media itu sendiri. Terima kasih Kak Karisa dan juga Kak Neti yang hari ini sudah sharing banyak banget nih, dan tentunya sangat insightful ya tips-tips tadi yang dibagikan ke sahabat-sahabat Ruanita. Dan juga terima kasih sahabat-sahabat Ruanita yang sudah bergabung dan berpartisipasi dalam live IG kita hari ini. Nah, sebelum menutup diskusi kita pada hari ini, saya ingin menutup dengan satu buah pantun nih Kak. Dari Jerman ke Serbia, berkuliner dan berwisata. Kesehatan mental penting dijaga, mari bijak bersosial media. Terima kasih. Terima kasih Kak Karisa. Sampai jumpa lagi. Happy weekend. Salam sehat. Happy weekend. Terima kasih juga semuanya. Bye. Bye.